Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, jumpa lagi dengan Ibu Nofti di materi kita selanjutnya di semester 2. Semoga anak-anak ibu selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nofti di semester kedua ini ya. Kita masuk ke semester kedua ya benar ya. Baik, sebelum memasuki pelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu kita berdoa ya nak ya. Semoga yang akan kita pelajari pada pagi hari ini semoga bisa dicerna dengan baik dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu, sebelum memulai pelajaran, ibu mau menyapa dulu deh, karena kayaknya libur kita satu-satu semester kemarin kita tidak saling kontak ya anak ya. Mungkin kita benar-benar menikmati ya tanpa ada tugas-tugas gitu ya, tidak ada daring-daring gitu. Jadi kita benar-benar menikmati tanpa ada tugas. Baik anak-anak ibu, apakah kalian sehat semua? Semoga dalam kondisi sehat selalu dan selalu diberkahi oleh Allah dan tidak lupa bahagia. Nah itu yang penting ya, tidak lupa bahagia dan selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita semua. Baik nak, sekarang kita memasuki semester kedua. Nah di semester kedua ini kita memasuki bab pertama di semester kedua, itu tentang akhlak pergaulan remaja. Pergaulan remaja. Nah, ini kalian ini kan sudah remaja, namanya juga kelas 11 ya, 11 madrasah aliyah ya, kelas 11. Tentu saja kalian tuh memang di masa-masa di masa-masa remajanya. Kalian tahu ya, namanya remaja itu merasa cantik, merasa keren gitu ya, terus pergaulannya gitu. Jadi disinilah tempat ibu akan menyampaikan materi ini, dan ibu berharap kita semuanya anak-anak ibu gitu ya benar-benar memahami ada batasan-batasan di setiap pergaulan gitu. Kenapa? Karena ketika kita tahu batasan pergaulan, niscaya kita semuanya akan selamat menempuh kehidupan ini. Kenapa? Karena pergaulan itu merupakan titik tolak akhlak. Kadang-kadang seperti ini ya nak ya. Di rumah gitu diajarkan oleh orang tua kita sopan santun, adab gitu, adab terhadap orang tua, adab terhadap teman sebaya gitu, adab dengan anak kecil gitu kan. Mungkin kita di rumah diajari sopan santun semuanya, tapi ketika kita salah bergaul, salah memilih teman gitu, nah ini yang akan membuat kalian terjerumus. Nah, di dalam pembelajaran kita yang akan kita bahas ini gitu, di sini ibu akan memberikan materi kepada kalian, ada rambu-rambunya setiap pergaulan remaja itu. Nah makanya di bab pertama ini di semester 2 gitu kan, ibu akan membahas masalah adab pergaulan. Yang pertama, apa sih akhlak terpuji itu gitu? Bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Nah, yang pertama, menjalin persaudaraan, menjaga ukhuwah. Jadi kita ini hidup kita ini itu kita nggak bisa tanpa orang lain gitu. Sehebat apapun kita, seoke apapun kita, sekeren apapun kita, bahkan sepintar apapun kita butuh namanya menjalin silaturahmi, menjalin hubungan ukhuwah persaudaraan. Kenapa? Kadang-kadang kita egois, kadang-kadang kita merasa hebat gitu. Nah itu yang merusak hubungan ukhuwah. Apa? Karena kita terlalu sombong gitu ya, terlalu sombong dengan mungkin kemampuan, dengan kecantikan, mungkin dengan kita merasa keren gitu. Nah yang harus kita munculkan adalah ketika kita bersaudara itu kita saling menjalin gitu ya. Kita membutuhkan orang lain, kita butuh bersama orang lain. Nah disitulah tempat kita benar-benar mendidik jiwa kita itu tidak egois gitu. Kita membutuhkan orang lain. Yang berikutnya, meningkatkan wawasan keilmuan. Nah, semakin tinggi ilmu kita, maka kita akan lebih tahu adab.
semakin lebih tinggi lagi kita belajar memahami agama, batasan-batasan dalam pergaulan, maka semakin tahu kita yang terbaik itu seperti apa. Kalau kita minim ilmu, itu kadang-kadang kita berpikiran di luar batasan-batasan kalau kita tidak tahu ilmunya, dan itu sering membuat kita terjerumus kepada kemaksiatan. Yang berikutnya, saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Jadi kita kalau kita bergaul gitu ya, ketika kita bergaul dengan orang lain gitu, kita harus menghargai pendapat orang. Kenapa? Karena niscaya kita dengan orang lain itu kan kadang-kadang berbeda. Nah, ketika kita berbeda, kita hargai pendapat mereka gitu. Mereka mungkin ada pendapatnya masing-masing gitu kan. Terus ada hak mereka juga menyampaikan pendapatnya, dan kita jangan merasa kita yang paling benar sendirian. Makanya ketika kita menjalin hubungan silaturahmi, ketika ilmu kita dapatkan, nah itu nanti kita tidak egois ya. Dalam pergaulan itu kita nggak boleh egois, kita merasa hebat sendiri, menang sendiri, oke sendiri. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu nanti akan membuat kita sombong gitu ya. Nah, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Nah, media sosial ini ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Ketika kita dampak positifnya adalah kita mengetahui isi dunia tanpa kita harus menjelajahi dunia itu gitu ya. Jadi kita dapat informasi daerah-daerah gitu ya. Kita dapat mengetahui kebudayaan luar gitu dengan kita melihat di media sosial gitu. Tetapi jangan salah, ketika kita menggunakan media sosial ini untuk hal-hal yang negatif, maka hancur pergaulan remaja kita ya, menghancurkan akhlak kita, menghancurkan pandangan kita gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak pandai memilah-milah mana yang negatif, mana yang positif, itu akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif ya gitu. Karena kalian sudah remaja, tentu saja kalian bisa harus membedakan mana yang untuk menggali kemampuan kalian, mana yang akan menghancurkan masa depan kalian. Nah, itu harus disaring karena media sosial ini bilang tadi teknologi itu dampaknya besar, baik untuk kemajuan kita, ataupun moral kita. Nah, itu yang harus kalian harus bisa membeda-bedakan ya Negatifnya adalah kalau kalian tidak pandai menyaring, maka akan terlena. Nah, gitu, akan terlena dengan pergaulan-pergaulan atau cara-cara atau berpakaian dan segala macam gitu. Nah, itu yang akan mempengaruhi kalian. Tapi kalau kalian berpikir media sosial ini gunanya untuk kemajuan, untuk kalian yang tidak mengerti menjadi mengerti gitu, yang tidak tahu kita menjadi tahu gitu. Nah, itu akan lebih membuat kalian terpacu untuk menggali lebih dalam lagi kemajuan teknologi ini. Baik, dampak positif akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Apa sih dampak positifnya? Yang pertama, menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Jadi arif dan bijaksana itu ketika kita misalnya bergaul, itu kita tahu, oh tidak boleh egois gitu, tidak boleh menang sendiri gitu. Kenapa? Karena ketika kita bergaul, kita nggak boleh mengedepankan kemampuan kita saja, tetapi bagaimana kita berusaha untuk merangkul semuanya. Nah, namanya bergaul itu kan Ibu contohkan seperti ini ya. Ketika kita berteman itu kadang-kadang ada masanya kita harus mengerti teman kita, harus mengerti saudara-saudara kita. Enggak harus kita aja yang harus dimengerti ya, enggak harus kita aja yang harus dimengerti, tapi belajar mengerti orang lain, belajar kita memahami orang lain, belajar kita mendengarkan apa keluh kesah mereka. Jangan kita aja yang mau didengarin gitu, sedangkan mereka tidak mau kita dengarkan. Itu terlalu egois menurut Ibu ya. Jadi belajarlah kita ketika kita mendapatkan sifat positif dari akhlak pergaulan remaja itu, kita akan menjadi bijaksana, arif, dan memandang segala permasalahan itu ada solusinya. Yang berikutnya, menumbuhkan sikap mandiri gitu ya. Nah, ketika kita sudah remaja, tuh kalian tuh kelas 11 MA ini kan luar biasa. Kalau menurut Ibu kan baru beranjak remaja gitu. Jadi ketika kalian sudah beranjak remaja, kalian tuh sudah bisa berpikir bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk. Itu mengajari kalian untuk mandiri
supaya kita tidak tergantung dengan orang lain gitu. Terus yang berikutnya adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab. Nah, apa yang kalian lakukan, kalian harus bertanggung jawab. Apapun yang kalian lakukan harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu makanya tadi ketika kita punya ilmu, kita harus mikir, ini apa dampak negatifnya, ini apa dampak positifnya. Itu harus kita pikirkan. Kenapa? Karena setiap tindakan yang kita lakukan ada pertanggungjawaban. Jadi jangan kalian semena-mena mengatakan, oh, saya bebas melakukan apa saja. Tidak seperti itu. Ketika kalian memang mampu mengeksplor kemampuan kalian, oke, gitu kan. Tetapi harus pikirkan apa dampak-dampaknya gitu. Apalagi misalnya harus bijak melakukan media sosial. Media sosial itu bukan untuk menghujat, bukan untuk memamerkan segala sesuatunya, tidak, tapi bagaimana kita menjalin silaturahmi lebih panjang, mendapatkan teman dari daerah mana-mana, menggali ilmu sebanyak-banyaknya gitu kan, terus mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya itu. Jadi apa yang kita lakukan harus bertanggung jawab apa yang telah kita ambil gitu kan. Misalnya ketika kita salah bergaul, kita harus meluruskan semuanya. Ketika salah berucap dengan orang lain, menyakiti hati orang lain, menyinggung perasaan temannya, itu kita bertanggung jawab. Kenapa? Itu sikap orang yang belajar dewasa. Remaja ini adalah mengajari kalian berdewasa, mandiri, bertanggung jawab, dan bijaksana. Baik, mungkin batas ini dulu materi kita. Nanti kalau ini kita sambung lagi dan kita adakan yang namanya tanya jawab. Baik, Ibu akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ibu, sampai di sini dulu materi kita. Nanti kita lanjutkan pada session berikutnya. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian cerna dengan baik, dan Ibu berharap bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memperbaharui setiap ibadah kita, dan kita berusaha menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, dan berusaha untuk memperbaiki diri kita terus menerus gitu, dan tidak pernah bosan untuk kita berubah jauh lebih baik lagi. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita. Dan Ibu berharap, karena yang Ibu ajar ini adalah anak-anak yang remaja, Ibu berharap kalian itu bukan hanya sekedar menerima materi dari Ibu. Ibu berharap kalian tersentuh hatinya, terbuka hatinya untuk memperbaiki akhlaknya, memperbaiki ibadahnya. Dan kadang-kadang